Masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat kesepakatan kerjasama ekonomi Indonesia, multilateral dan bilateral yang ditandatangani di 2019 sampai dengan 2020 dan masih dalam proses perundingan ini. Yang pertama, Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ditandatangani pada Maret 2019. Kemudian juga kerjasama ekonomi komprehensif regional ditandatangani 15 November 2020. Kemudian juga Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement ditandatangani di 18 Desember 2020. Kemudian juga ada Indonesia Turki Comprehensive Economic Partnership. Kemudian juga ada beberapa perundingan lainnya. Ada yang masih dalam tahap perundingan, kemudian juga sudah ada yang direalisasikan antara 2019 sampai dengan 2020. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga poin-poin utama kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral. Pembebasan biaya masuk bagi barang yang diperdagangkan untuk negara yang bersepakat. Ini tadi juga sempat kita singgung bersama dengan Bapak Heri. Peningkatan investasi di antara negara yang bersepakat, menghilangkan hambatan non-tarif. Ini juga sempat kita singgung tadi di segmen sebelumnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Ini ada quote dari pengamat kebijakan publik Bapak Agus Pambagio, di mana mengatakan, saya khawatir ini bisa terobosan yang dimaksud Presiden baik, tetapi di komunikasi internasional, relation tersebut bisa berbahaya. Di satu sisi, Indonesia sedang meminta bantuan karena pandemi dan sebagainya, tapi di sisi lain membenci produk asing ini secara komunikasi internasional harus berhati-hati. Dan ini pun juga tadi sempat kita singgung bersama dengan narasumber kita untuk hari ini. Beberapa informasi grafis yang berhasil dirangkum dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Heri Firdaus yang merupakan ekonom Indef dan kita masih membahas kampanye benci produk asing dan partnership agreement. Pak Heri, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Pak Heri, yang menarik juga Pak Heri, ini terkait juga dengan pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo, ini juga mendapat sorotan dari berbagai pihak begitu. Katanya kalau ingin mencintai produk dalam negeri ini harus juga dicerminkan dari sikap pemerintah terlebih dahulu, Pak Heri. Bagaimana Anda melihat langkah yang ditempuh oleh pemerintah sampai sejauh ini, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, Pak Heri? Ya, jadi sikap cinta dan rasa bangga terhadap penggunaan produk dalam negeri ini harusnya dimulai dari pemerintah dulu, mulai dari proses pengadaan barang dan jasanya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat kan belanja barang itu ya di APBN itu kan 300 triliun lebih ya untuk belanja barang pemerintah pusat. Belum lagi BUMN, kemudian Pemda, itu sangat banyak sekali nilainya. Nah, bayangkan kalau anggaran sebanyak itu, ya 50%-nya saja diwajibkan untuk membeli produk dalam negeri, ya seperti alat kantor, alat transportasi, apalagi kalau BUMN di sektor energi itu kan banyak sekali komponen-komponen industri yang perlu diadakan. Nah, bagaimana kalau itu semua diarahkan, ya, untuk diprioritaskan agar untuk industri dalam negeri. Nah, itu kan justru bisa menciptakan demand yang sedemikian tinggi sehingga industrinya akan tumbuh seperti itu. Nah, selama ini tidak dilakukan, jadi industrinya tumbuhnya sulit seperti itu. Jadi harusnya ada perubahan lah ya dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah dari procurement-nya itu harus mengutamakan contohnya produk yang mengandung tingkat kandungan dalam negeri misalnya di atas 70%. Nah, itu kan TKDN ya, Pak? Ya, TKDN. Jadi yang TKDN-nya tinggi itu harus menjadi prioritas ya untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, dengan demikian kan industri-industri akan membangun strukturnya, ya. Dia akan mencari produk-produk bahan baku dari dalam negeri, membangun industri bahan baku, kemudian terjadi pendalaman dan penguatan struktur, ya, sehingga tingkatkan. Halo, Pak Heri?
Ya, tampaknya terputus pemirsa dengan Bapak Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef. Kita masih membahas kampanye PJ produk asing dan partnership agreement, dan tadi pun juga sempat kita bahas mengenai sikap dari pemerintah terutama dalam pengadaan barang dan jasa, dan tadi pun juga sempat disinggung ini harus sebenarnya dilakukan oleh pemerintah terutama dalam penerapan barang dan jasa, keperluan-keperluan dalam pemerintahan begitu, kemudian juga mengedepankan TKDN dan juga merupakan salah satu bagian dari prioritas. Dan tadi pun juga sempat kita singgung di segmen sebelumnya, ini lebih ke arah tata bahasa dan pola komunikasi saja. Kemudian dari beberapa grafis juga kita sampaikan tadi dalam hubungan internasional, pengamat kebijakan publik juga mengatakan kita harus berhati-hati karena kita masih membutuhkan dan masih banyak partner dengan negara-negara internasional. Kita akan coba sapa kembali Pak Heri. Ya, halo. Ya, kita lanjutkan kembali Pak. Terkait dengan TKDN tadi Pak, 50%, kemudian juga Anda lebih mengedepankan dalam skala prioritas dalam hal ini. Nah, ketika pemerintah mencoba untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa tadi yang sudah kita bahas dari dalam negeri, apakah Anda melihat sampai sejauh ini terpenuhi dengan stok yang ada, sehingga pemerintah ketika stok mengalami atau tidak cukup dalam hal ini, impor ya satu-satunya jalan yang dilakukan? Ya, sebagai contoh kecil saja kalau kita lihat atau kita jalan-jalan ke kantor pemerintah gitu ya, alat-alat perkantoran seperti elektronik, kemudian komputer, laptop, otomotif ya, kendaraan dinas, kemudian furniture, itu kita bisa lihat secara kasat mata bahwa ya hampir semuanya itu tidak ada merek lokal, atau katakanlah ya tingkat kandungan dalam negerinya masih relatif rendah. Seperti itu. Nah, itu karena peraturan syarat yang tercantum dalam e-procnya atau e-procurement itu tidak memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, atau setidaknya TKDN yang di atas katakanlah 70% gitu ya, atau 60%. Nah, ini yang harusnya dirubah menurut saya, sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah nanti ke depan ini akan banyak menyerap industri dalam negeri ya, penggunaan produk dalam negeri. Kemudian pertumbuhan industri yang menjadi objek pengadaan barang pemerintah tentunya akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan menurut saya. Karena di era liberalisasi ini semua negara yang tergabung dalam WTO ini kan diminta untuk meratifikasi perjanjian government procurement. Nah, ini Indonesia belum mengikuti perjanjian tersebut. Artinya kalau kita sudah mengikuti perjanjian government procurement, kita memperbolehkan atau kita diwajibkan untuk memberikan kesempatan pada industri asing untuk berpartisipasi dalam mengisi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini akan lebih sulit lagi kalau hal itu tidak terjadi. Nah, ini mumpung kita belum meratifikasi government procurement, maka di sini kesempatan kita untuk merubah peraturan tersebut, ya, peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk lebih memprioritaskan kepada industri lokal, tidaknya yang mengandung TKDN tinggi, seperti itu. Baik, Pak Heri, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba membahas lebih mengerucut lagi terutama kepada pelaku UMKM, kemudian juga penerapan teknologi digital seperti yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan sebelumnya. Nanti kita akan lanjutkan, Pak, dan pemirsa tetap bersama kami. Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.